Shalom, bab 53 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Perjalanan Terakhir dari Galilea, mengisahkan masa-masa akhir pelayanan Yesus di wilayah Galilea ketika dia secara mantap mengarahkan langkahnya menuju Yerusalem untuk menghadapi kematiannya di kayu salib. Bab ini mengulas penolakan orang Samaria, teguran Yesus terhadap semangat balas dendam para murid, serta syarat-syarat mutlak dalam mengikuti Kristus. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Pertama, keteguhan Yesus menghadapi salib. Masa pelayanan Yesus yang relatif aman dan populer di Galilea telah berakhir. Waktu pengorbanannya semakin dekat. Dan Yesus dengan penuh keteguhan mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Meskipun dia mengetahui secara pasti penderitaan, penghinaan, penyiksaan, dan kematian yang mengerikan menantinya di sana, Yesus tidak ragu atau melarikan diri. Dengan ketetapan hati yang teguh, dia memimpin para muridnya melintasi rute perjalanan terakhir tersebut. Poin yang kedua, penolakan di desa orang Samaria. Untuk mencapai Yerusalem, Yesus dan rombongannya memilih jalur tercepat dengan melintasi wilayah Samaria. Yesus mengutus beberapa orang muridnya untuk mendahuluinya dengan mempersiapkan tempat penginapan di salah satu desa Samaria. Namun ketika penduduk desa Samaria mengetahui bahwa tujuan perjalanan Yesus adalah Yerusalem untuk menghadapi perayaan Yahudi, mereka menolak memberikan tumpangan. Permusuhan dan prasangka keagamaan mendalam antara bangsa Yahudi dan Samaria membuat orang Samaria tersebut menutup pintu bagi Yesus. Poin yang ketiga, semangat balas dendam murid dan teguran Kristus. Penolakan tersebut ternyata menyulut amarah dua bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes yang dijuluki sebagai anak-anak guru. Dipengaruhi oleh rasa bangga dan kemarahan atas penghinaan terhadap guru mereka, mereka meminta kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mereka mengingat tindakan Nabi Elia pada masa lalu. Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka dengan keras. "Kamu tidak tahu roh apa yang akan menguasai kamu. Sebab Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, melainkan untuk menyelamatkannya." Ellen G. White menekankan bahwa paksaan, kekerasan, ataupun semangat balas dendam sama sekali tidak memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Kristus tidak pernah memaksa kehendaknya kepada siapapun yang menolaknya. Dia hanya melanjutkan perjalanan ke desa yang lain. Poin yang keempat, pelajaran tentang syarat-syarat mengikuti Kristus. Di sepanjang perjalanan tersebut, beberapa orang mendekati Yesus dan menyatakan keinginannya untuk menjadi pengikutnya. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk menyingkapkan syarat-syarat sejati menjadi murid-muridnya. Penyangkalan diri dan meninggalkan kenyamanan dunia. Seorang ahli Taurat berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Namun Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengikuti Kristus membutuhkan kesiapan hidup tanpa jaminan kenyamanan materi ataupun popularitas duniawi. Prioritas utama di atas hubungan keluarga,
kepada orang lain yang diminta Yesus untuk mengikutinya. Orang itu menjawab, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Tugas memberitakan Injil dan keselamatan jiwa tidak boleh ditunda dengan alasan-alasan ikatan tradisi ataupun tuntutan duniawi. Komitmen penuh tanpa menoleh ke belakang. Orang yang ketiga menyatakan siap mengikuti Yesus, tetapi meminta izin untuk berpamitan dahulu dengan seisi keluarganya. Yesus menegaskan, setiap orang yang memegang bajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pelayanan Kristus menuntut fokus, kesetiaan, dan komitmen tunggal tanpa terpecah oleh keinginan masalah. Inti pesan bab ini mengajarkan keteguhan Kristus dalam menjalankan misi keselamatan meskipun harus menghadapi penderitaan dan penolakan. Ellen G. White mengingatkan bahwa pengikut Kristus harus membuang semangat pembalasan dan fanatisme yang kaku, serta memiliki komitmen utuh yang menempatkan panggilan Kristus di atas kenyamanan diri, ikatan tradisi, maupun prioritas duniawi lainnya. Tuhan Yesus memberkati.